Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai strategi portofolio saham. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Robi Supriyanto, NPM 063, dan saya sendiri, Echa Fitriana, NPM 070. Lalu ada Susi Lukita, NPM 113. Pertama, di sini ada strategi pasif. Nah, dari segi konsep apa strategi pasif dalam portofolio saham berasal? Nah, dalam konsep pasar modal yang efisien dikatakan bahwa jika benar-benar efisien tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Nah, konsep ini menghasilkan strategi pasif dalam portofolio saham. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Lalu, apa tujuan strategi pasif? Nah, tujuan dari strategi pasif ini adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Lalu selanjutnya ada strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham. Yang pertama ada strategi beli dan simpan, yaitu investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Nah, tujuan dari strategi ini yaitu untuk menghindari dari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Dalam strategi ini, investor percaya bahwa return yang akan diperoleh dari penerapan strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return yang diharapkan atau yang diperoleh jika investor secara aktif membeli dan menjual saham. Di strategi ini pula, investor sangat mempertimbangkan biaya transaksi dan biaya lainnya dalam melakukan portofolio saham. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri atas banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Hal terpenting di sini adalah bahwa komposisi tersebut akan bisa diterima sepanjang komposisi saham-saham tersebut mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan investor. Nah, pada strategi beli dan simpan ini, investor tidak berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya sekedar membeli lalu menyimpan saham yang telah dibelinya tersebut, tetapi investor juga harus melakukan tindakan rasional dalam berinvestasi. Nah, di sini itu investor harus pintar-pintar memilih saham yang akan dimasukkan ke dalam investasinya, lalu melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan hasil yang diperoleh dari strategi beli dan simpan ini tentu harus diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kemakmuran investor. Yang kedua ada strategi mengikuti indeks, yaitu investor berharap bahwa kinerja investasinya pada sekumpulan sekuritas sudah merupakan duplikasi dan kinerja indeks pasar. Strategi ini mengikuti indeks dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembeli instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor berharap akan memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Nah, membeli reksadana juga akan memberikan keuntungan bagi investor. Nah, mengapa? Karena biaya transaksi, biaya pencairan informasi, dan komisi konsultasi analis bisa menjadi lebih rendah. Nah, dalam strategi ini itu investor hanya membeli instrumen reksadana dan tinggal menunggu return dari reksadana yang telah dibelinya. Lalu ada strategi aktif. Nah, dalam investasi portofolio saham dengan strategi aktif, di sini berbagai cara akan dilakukan investor untuk melakukan return yang sebanding atau melebihi return pasar. Apa tujuan strategi aktif? Nah, di sini tujuan strategi aktif itu mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Dengan kata lain, investor akan berusaha memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan return yang diperoleh sesama investor lainnya. Baik, saya Susi Lukita, NPM 113 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Echa. Yang selanjutnya yaitu pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional.
Dalam hal ini, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa datang. Nah, yang selanjutnya, seberapa penting pemilihan saham bagi investor? Investor bisa melakukan diversifikasi dengan dua cara, yaitu cara random atau naif maupun dengan cara Markowitz. Artinya, investor bisa saja memilih saham secara acak tanpa dianalisis terlebih dahulu. Akan tetapi, manfaat pengurangan risiko dari cara acak ini tidak akan seoptimal jika pemilihan dilakukan dengan model Markowitz. Dengan memilih saham-saham terbaik dan memasukkan saham tersebut dalam portofolio, berarti investor akan memperoleh manfaat pengurangan risiko dari tindakan diversifikasi saham. Nah, rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor dapat melakukan dua cara, yaitu yang pertama ada melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Hal ini dilakukan jika investor yakin bahwa suatu saham pada sektor tertentu akan memberikan return yang lebih tinggi dibanding return pasar. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan dan nilai saham perusahaan, investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada saham-saham sektor industri yang berprospek cerah di masa datang dan akan mengurangi bobot portofolionya pada saham sektor industri yang berprospek kurang baik. Nah, selanjutnya yaitu Riley dan Brown tahun 1997 mengategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5. Yang pertama ada saham-saham sektor finansial atau financial stock Excel. Yang kedua ada saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama atau consumer durable Excel. Yang ketiga, saham-saham sektor barang modal atau capital good Excel. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar atau basic industry Excel. Dan yang kelima, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok atau consumer staple Excel. Yang berikutnya dalam strategi rotasi sektor, investor biasanya membeli saham-saham pada suatu sektor atau industri tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Dalam gambar 12.1 di bawah ini ditunjukkan rekomendasi sektor-sektor yang bisa dijadikan pilihan investasi sesuai dengan siklis ekonomi yang terjadi. Nah, sebagai contoh, misalnya investor mempertimbangkan untuk membeli saham-saham sektor finansial. Salah satu karakteristik saham sektor finansial adalah kepekaannya terhadap perubahan suku bunga, di mana harga saham sektor finansial akan berhubungan terbalik dengan tingkat bunga. Artinya, jika tingkat bunga mengalami peningkatan, maka harga saham sektor ini justru akan turun. Kondisi ini dalam gambar siklis ekonomi biasanya terjadi pada perekonomian yang mulai memasuki siklis menurun. Pada situasi seperti ini, suku bunga biasanya akan meningkat dan berakibat pada menurunnya harga saham sektor finansial. Dengan demikian, investor yang cerdik akan membeli saham sektor tersebut karena harganya relatif rendah.
Hal ini dilakukan dengan harapan jika tingkat suku bunga sudah mulai menurun, maka perusahaan sektor finansial atau misalnya bank, perusahaan simpan pinjam atau perusahaan sekuritas akan mengalami peningkatan earning. Dalam hal ini akan mengakibatkan harga sahamnya meningkat. Saya Robi Supriyanto, NPM 63 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nah, yang selanjutnya adalah strategi momentum harga. Dalam strategi menentukan momentum harga, ini ide dasarnya didapat karena adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga saham akan merefleksikan pergerakan earnings ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor tentu akan mencari momentum waktu yang tepat. Misalkan pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan melalui tindakan membeli atau menjual saham. Seperti pada peraga ini, yakni investor, yaitu investor tentu dia akan mencari keuntungan, bisa menjual maupun membeli. Selanjutnya, masih sama strategi momentum harga ini. Ini ada dua teknik. Nah, yang pertama teknik mencari momentum. Pada teknik ini, dalam portofolio saham bisa dilakukan dengan membuat peta atau chart. Nah, di sini chart ini adalah pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang terjadi pada harga saham di kemudian hari. Jika harga-harga saham diperkirakan akan meningkat, maka investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada investasi portofolio saham. Investor akan menginvestasikannya uangnya yang dimiliki pada portofolio saham karena di sini lebih menguntungkan dibandingkan alternatif lainnya. Demikian pula dengan sebaliknya, jika diperkirakan harga saham akan menurun, maka investor akan memindahkan investasinya dari portofolio saham ke alternatif investasi lainnya. Nah, yang kedua adalah teknik kuantitatif. Ini adalah teknik dengan menggunakan teknologi komputer. Teknik ini sudah mulai digunakan untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk memberi atau menjual saham. Data yang telah terjadi atau expose data dipakai untuk mencari pola pergerakan saham dan mencari hubungan sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Sebenarnya penggunaan ini tuh masih ada kelemahannya ya. Ini adalah dengan menggunakan data-data historis. Artinya, data-data telah terjadi untuk meramalkan kejadian di masa datang secara implisit, menganggap bahwa yang telah terjadi di masa lalu akan sama dengan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam kenyataannya, strategi ini dalam penentuan momentum harga saham merupakan isu yang masih kontroversial. Strategi ini memang sangat populer digunakan oleh para praktisi, tetapi pertanyaannya adalah seberapa akurat sih metode ini mampu meramal apa yang terjadi di kemudian hari? Bagi kalangan akademisi, fenomena seperti ini sangat menarik untuk dipelajari, bukan? Dan sangat perlu dilakukan penelitian empiris tentang subjek ini untuk membuktikan bahwa strategi tersebut merupakan strategi yang layak dipakai atau hanya satu kebetulan belaka.